Mengerikan, benda asing di tubuh almarhumah Stefi Agnisia dari hasil ronsen yang pernah diposting almarhumah semasa hidup di sosial media setahun lalu diungkap anak Indigo Roy Kiyoshi. Menurut Roy Kiyoshi, benda asing tersebut adalah sebatang paku dengan panjang sekitar 10 cm. Selain itu, santet yang menyerang Stefi ketika itu tingkatnya sudah pada tahap parah. Terkait benda asing di tubuh almarhumah, dokter menjelaskan bahwa keberadaan benda asing dalam tubuh akan menimbulkan efek tertentu terhadap tubuh orang tersebut. Bisa infeksi dan bisa juga alergi. Lantas, seperti apa penjelasan Roy Kiyoshi terkait cara kerja santet dalam diri seseorang? Dan seperti apa para sahabat menanggapi kabar soal santet di balik meninggalnya Stefi Agnisia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar meninggalnya Stefi Agnisia yang dilatari dengan dugaan akibat disantet terus bergulir panas dan masih menjadi sorotan netizen. Hal tersebut membawa Roy Kiyoshi sebagai anak Indigo untuk mengutarakan pendapatnya. Mengamati hasil foto ronsen yang pernah diposting almarhumah Stefi sebelum meninggal dunia, Roy Kiyoshi mengungkap bahwa benda asing yang difoto ronsen Stefi Agnisia merupakan sebatang paku. Namun apakah paku itu yang menjadi penyebab Stefi meninggal dunia? Roy Kiyoshi enggan menanggapinya. Akan tetapi Roy Kiyoshi mengungkap bahwa santet yang menyerang Stefi Agnisia sudah termasuk pada skala parah. Jika dikaitkan dengan pernyataan almarhumah Stefi saat masih hidup bahwa benda asing di dalam tubuhnya sudah ada selama 3 tahun, selama itu pula Stefi merasa tubuhnya selalu lemas dan berat. Sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini tuh, nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun. Aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini. Ini memang kelihatan seperti paku sih, gitu. Memang seperti paku sih kalau aku bilang. Dan ini kayak benda tak lazim gitu sih, benda aneh dan benda asing. Menurut saya nggak bisa bilang dia meninggal karena santet, enggak sih. Tapi kalau ditanya santet bisa parah, ya bisa juga. Yang paling gampang untuk mendetectifikasi sebenarnya ronsen sih. Karena ketika ronsen, aku pernah menangani kasus seperti itu memang ada. Di toraksnya itu ada kayak
jarum-jarum itu emang ada. Terus orang yang pasang susuk di panoramik gigi nih, di ronsen gigi, dia kayak ada apa namanya, jarum-jarum kecil gitu. Jadi itu bukti adanya ilmu pelet, pengasihan, kuda-kuda itu emang ada sih. Cuma ya tetap saya nggak berani komentar siapa pelaku, siapa korbannya. Itu sih aku bukan pelaku. Saya percaya santet, pengasihan, guna-guna itu emang ada. Karena beberapa tradisi kepercayaan kan masih ada hal kayak gitu. Jadi ya menurut saya nggak berani bilang apakah beliau itu meninggal karena santet apa enggak, saya nggak ngomong. Tapi saya cuma memberikan statement, saya percaya hal itu emang ada. Roy Kiyoshi selaku anak indigo juga menjelaskan bagaimana cara kerja santet yang hendak melukai, bahkan bisa membuat seseorang meninggal dunia. Bahkan berapa lama santet bekerja dalam diri korban juga dijelaskan oleh Roy Kiyoshi, bisa sebulan, bisa setahun, bisa hitungan tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun. Roy Kiyoshi sebagai anak indigo juga menjelaskan cara agar bisa terhindar dari santet kiriman orang jahat. Kalau santet itu gunanya untuk jatuhin orang sampai meninggal, sampai keluar darah dan segala macam. Tapi kalau masih guna-guna, itu kayak masih dalam frekuensi energi vibrasi sih. Beda dengan pengasihan pelet, seperti itu beda lagi. Seperti itu sih. Pasti ada santet itu. Ada yang keluar darah, ada yang keluar nanah, ada yang cuma menjadi cervix, kayak gitu sih, ada macam-macam. Kalau santet biasanya macam-macam, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 5 tahun, bisa setahun, itu beda-beda proses kerjanya. Kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang kurang beres, kita sembahyang aja, kita doa main di atas. Kalau ada kalau ada garam-garam Himalaya, kayak garam-garam kristal, kita ditaburin aja di depan itu. Almarhumah Stefi Agnesia semasa hidupnya pernah menunjukkan foto ronsen yang memperlihatkan ada benda di dalam tubuhnya. Menurut hasil analisa dokter atas foto ronsen tersebut, berkesimpulan bahwa benar ada benda asing di dalam tubuh Stefi Agnesia yang panjangnya sekitar 10 cm. Keberadaan benda asing tersebut menurut dokter perlu diteliti lebih jauh lagi secara medis, diantaranya perlu diteliti apakah keberadaan benda asing tersebut tidak berefek terhadap tubuh atau bisa berefek negatif terhadap tubuh seperti infeksi dan alergi. Juga perlu diteliti secara medis bagaimana benda asing tersebut bisa ada dalam tubuh almarhumah. Apakah proses masuknya dengan tertelan saat makan atau melalui implan dan lain sebagainya. Postingan dari almarhumah terkait dengan ronsen ya, saya sampaikan bahwa kalau memang ronsen yang ditulis atau yang diposting ya, memang ronsen itu adalah satu pemeriksaan penunjang yang bisa nanti mengarah ke suatu diagnostik. Dari pemeriksaan ronsen itu ya terlihat, bisa kita simpulkan ada tampilan, ada radiolucent dan radio opak. Radio opak ini jadi bisa sangat terlihat satu benda atau satu jaringan yang putih ya, itu akan terlihat seperti ada kepadatan tulang, maka akan tergambar warna putih ya. Kalau misalnya bisa tertembus ya, maka itu akan terlihat warna hitam atau seperti gas atau jaringan-jaringan yang bisa tertembus X-ray. Di satu tampilan ya dari ronsen, ketika jaringan-jaringan itu tidak tertembus oleh X-ray, maka dia akan memunculkan siluet atau tampilan benda tersebut, baik itu tulang atau suatu benda yang ada di dalam tubuh. Misalnya seseorang pasca operasi
pemasangan plat, ya pemasangan plat karena dia patah tulang, maka akan di ronsen dan akan terlihat itu platnya, besinya dan bautnya ya sesuai dengan barang yang atau benda yang memang dimasukkan ke dalam tubuh. Ada benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu. Karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa menyebabkan satu gangguan ya, gangguan di dalam tubuh, bisa alergi atau bisa infeksi dan lain-lain. Geger, Roy Kiyoshi sebut benda mengerikan ini di dalam foto ronsen tubuh almarhumah Stefy Agnesiya. Lantas, seperti apa para sahabat menanggapi atas meninggalnya Stefy Agnesiya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Geger isu santet di balik meninggalnya Stefy Agnesiya masih menjadi perbincangan hangat. Hal itu membuat Inara Rusli sebagai seorang sahabat dari Stefy Agnesiya mengungkap bahwa cara terbaik menanggapi kepergian Stefy Agnesiya untuk selamanya adalah dengan melihatnya sebagai takdir dari Sang Khalik. Artinya, hidup, mati, lahir, jodoh, rezeki merupakan rahasia ilahi. Lebih dari itu, setiap orang yang percaya kepada Allah tidak boleh suudzon, menuduh seseorang sebagai penyebab kematian seseorang. Namun Inara tidak menampik bahwa ilmu hitam santet dan sihir hingga guna-guna itu ada. Karena almarhumah sendiri nggak pernah banyak cerita sih soal rumah tangganya, soal sakit aja dia nggak pernah cerita. Emang dari dulu kayak begitu. Emang anaknya lucu, cuman nggak pernah dia cerita, gue lagi sakit ini nggak pernah. Makanya aku kaget. Nggak gimana-gimana sih, aku kan sebagai seorang muslimah ya, gue seorang mukmin ya, aku ngerasa umur itu sudah ditentukan sama Allah sih. Caranya meninggal seperti apa, di mana, mau itu sakit karena cancer kah, atau sakit karena apa, atau mungkin di perjalanan, amit-amit nauzubillah min zalik gitu kan, pesawatnya kenapa, atau kita naik kereta atau naik kapal gitu, kenapa itu kan kuasa Allah semuanya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya kan. Kita mau bisa jago berenang sekalipun juga, kalau Allah udah kun fayakun waktunya kita berpulang ya berpulang gitu, jebur ke laut ya tenggelam gitu. Dari sejak zaman nabi-nabi dahulu emang sudah ada, dari zaman Nabi Sulaiman juga apalagi ya, itu udah ada ilmu hitam gitu, sihir ya. Tapi ya kita balik lagi sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa nyawa atau ajal, umur itu semua di tangan Allah. Di tengah simpang siurnya kabar penyebab meninggalnya almarhumah Stefy Agnesiya, Marisha Icha, salah satu sahabat almarhumah, meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk jiwa Stefy Agnesiya yang telah pergi selamanya, agar tenang dan damai di sana. Soal isu panas terkait santet sebagai penyebab, Marisha Icha menanggapi bahwa dirinya percaya santet itu ada. Tapi apakah santet yang menjadi penyebab almarhumah Stefy Agnesiya meninggal dunia? Ia enggan untuk berkomentar.
Dan ia mengakui bahwa pihak keluarga almarhumah Stefi Agnesia telah menyampaikan beberapa hal kepada dirinya terkait isu panas tersebut. Namun, Marisha Icha tidak mau mengungkapkannya ke publik. Bilang percaya nggak percaya itu ada, tapi kita tidak bisa menuduh si orangnya karena kan kita yang tahu hanya Allah Alam. Jadi nggak bisa bilang enggak, nggak bisa bilang enggak juga. Pokoknya doain yang terbaik buat Stefi. Semoga saat ini Stefi butuhnya doa gitu. Tidak bisa apa ya, nggak bisa menyembuhkan, tidak perlu pembuktian kembali. Maksudnya dari orang-orang yang bisa melihat seperti itu katanya iya gitu, tapi aku tahu aja. Karena saat itu sih aku tidak melihat itu. Stefi juga sudah dipanggil sama Allah, jadi ya butuh doanya dulu. Sebenarnya dari keluarga Stefi juga ada menyampaikan ke aku sesuatu, kayak menyampaikan ini gitu, tapi aku memilih ini. Biasanya setiap orang punya masalah orang punya masalah pasti menyampaikan gitu, kalau mau sampaikan ini gitu, sampaikan ya. Makanya aku memilih untuk Stefi juga udah nggak ada gitu, jadi takutnya kan malah jadi bagus juga buat dia di sana. Heboh tanggapan Marisha Icha dan Inara atas meninggalnya Stefi Agnesia yang diwarnai isu santet. Lantas, seperti apa adik ipar almarhumah mengungkap wajah Stefi Agnesia yang tersenyum saat menghembuskan nafas terakhir? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Adik ipar almarhumah Stefi Agnesia yaitu Amanda mengungkap kondisi Stefi Agnesia saat meninggal dunia. Diungkapkan bahwa ekspresi wajah almarhumah Stefi saat meninggal dunia tampak tersenyum. Menurut Amanda, senyum almarhumah yang indah dan menawan tersebut membuat sang suami Anggi Pratama serta keluarga merasa terkejut sekaligus merasa terhibur. Seakan apa yang ditunjukkan melalui wajah almarhumah memperlihatkan bahwa almarhumah mengabarkan bahwa jiwanya telah menikmati kebahagiaan bersama sang penciptanya di sana. Terus terakhir sebelum meninggal bangun, Stefi-nya bangun, kita ngomong semuanya baru gitu. Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stefi ada, Popo, kakak-kakaknya Stefi ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stefi pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak ngobrol aja kayak Stefi kalau memang Stefi mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, Jeje dan Jojo, semua sayang Cila juga Jojo. Nggak lama alhamdulillah aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum gitu. Sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget nih Mbak Rofi. Iya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu kayak senyum mau nyengir gitu. Sampai Mas Anggi pun juga kaget, sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.